Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cahaya Fadila dari kelas TT0701 dengan NIM 1010824000042. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan soal elektronika mengenai Wien Bridge Oscillator beserta simulasi multisemnya. Jadi soal pertama berbunyi, jelaskan syarat atau kriteria apa yang harus dipenuhi oleh sebuah rangkaian elektronik agar bisa berisolasi. Jawabannya, terdapat dua syarat utama agar suatu rangkaian dapat berisolasi, yaitu yang pertama, total pergeseran fasa pada loop harus 0 derajat atau 360 derajat, sehingga sinyal umpan balik sefasa dengan sinyal masukan. Kedua, nilai penguatan loop harus memenuhi persamaan A beta sama dengan 1. Saat osilasi mulai terjadi, biasanya nilai A beta lebih besar dari 1. Setelah amplitude sinyal stabil, maka nilai tersebut menjadi A beta sama dengan 1. Terus pada Wien Bridge Oscillator, jaringan RC memiliki faktor umpan balik sebesar beta sama dengan 1/3. Oleh karena itu, penguatan OP AMP yang dibutuhkan adalah A sama dengan 3. Untuk soal kedua, soal B, untuk sebuah osilator sinusoidal jenis jembatan Wien supaya bisa berosilasi di frekuensi 50 kHz, tentukan nilai C jika R1 dan R2 sama nilainya yaitu 1 k ohm. Jadi bisa dijawab, diketahuinya frekuensi sama dengan 50 kHz, R1 sama dengan R2 sama dengan 1 k ohm. Kita menggunakan rumus F sama dengan 1/2pi RC, sehingga C sama dengan 1/2pi dikali 50 kali 10 pangkat 3 dikali 1000. Hasilnya bisa diperoleh C sama dengan 3,8 dikali 10 pangkat min 9 Farad, atau C sama dengan 3,8 nanofarad. Nanofarad. Nilai C1 dan C2 adalah 3,8 nanofarad atau dapat menggunakan nilai standar yaitu 3,3 nanofarad. Soal C, tentukan nilai R3 dan R4 supaya bisa memenuhi penguatan yang dipersyaratkan untuk berosilasi. Jadi diketahui penguatan Wien Bridge Oscillatornya A sama dengan 3, persamaan penguatan OPA-MP non-invertingnya menggunakan rumus A sama dengan 1 plus R3 per R4, ditanya nilai R3 dan R4-nya. Bisa diselesaikan menggunakan rumus tadi, kita masukkan A-nya itu sama dengan 3, sama dengan 1 plus R3 per R4, sehingga R3 per R4 sama dengan 2, karena 3 dikurangi 1, kita berpindah rumus. Jadi R3 sama dengan 2 R4. Misalkan dipilih R4 sama dengan 10 k ohm, maka R3 itu 2 kalinya R4, 10 dikali 2 itu sama dengan 20 k ohm. Jadi salah satu pasangan resistor yang memenuhi adalah R3 sebesar 20 k ohm dan R4 sebesar 10 k ohm. Begitu. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi rangkaian menggunakan software multisem. Pada rangkaian ini digunakan OP-AMP A741 dengan satu daya plus 12 volt dan minus 12 volt. Nilai R1 dan R2 masing-masing sebesar 1 k ohm, sedangkan C1 dan C2 masing-masing sebesar 3,18 nanofarad sesuai hasil perhitungan pada soal sebelumnya. Jadi untuk rangkaian penguat digunakan resistor umpan balik yang memenuhi syarat penguatan agar osilator dapat bekerja. Output rangkaian dihubungkan ke osiloskop XSC1 untuk melihat bentuk sinyal keluarnya. Nah, ini bentuk tampilan rangkaian pada simulasi multisemnya begitu. Nah, setelah simulasi dijalankan, pada osiloskop terlihat bahwa rangkaian menghasilkan gelombang sinus yang menunjukkan bahwa Wien Bridge Oscillator berhasil bekerja dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai T1 sebesar 23,674 mikrodetik, T2 sebesar 38,826 mikrodetik, sehingga selisih waktunya adalah 15,152 mikrodetik. Nilai tegangan yang terbaca pada channel A yaitu minus 2,907 volt dan 2,768 volt dengan selisih tegangan sebesar 5,675 volt. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian berhasil menghasilkan sinyal sinus sesuai prinsip kerja Wien Bridge Oscillator.
Nah, berdasarkan hasil perhitungan dan simulasi, wind bridge oscillator telah memenuhi syarat osilasi dan mampu menghasilkan gelombang sinus. Nilai komponen yang diperoleh dari perhitungan adalah C1 dan C2 sebesar 3,18 nanofarad, sedangkan contoh pasangan resistor yang memenuhi syarat penguatan adalah R3 sebesar 20 k ohm dan R4 sebesar 10 k ohm. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.